Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada qadar atau iman kepada takdir terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Maksudnya, seorang mukmin yang beriman kepada takdir harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui semua yang ada di alam semesta ini. Ini tingkatan pertama, yaitu al-ilmu. Kemudian, dia meyakini bahwa semua kejadian, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dan ini tingkatan kedua, yaitu al-kitabah. Dan seorang mukmin meyakini bahwa semua hal yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah. Ini tingkatan ketiga, al-masyiah. Serta seorang mukmin meyakini bahwa semua yang terjadi ini sudah Allah ciptakan. Dan ini adalah tingkatan keempat, al-khalq. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Al-Quran, surat As-Saffat, ayat 96. Akan tetapi, harus diyakini pula bahwa dalam permasalahan qada dan qadar, manusia tidak memiliki ilmu tentangnya, melainkan sedikit sekali. Serta wajib bagi manusia untuk beramal. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bagi kita untuk bergantung kepada qada dan qadar, sebab tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kita beramal menurut apa yang akan datang atau menurut apa yang telah Allah tuliskan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan menurut apa yang telah Allah tetapkan." Lalu sahabat tersebut bertanya, "Lalu untuk apa kita beramal?" Maka beliau SAW menjawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian karena semua telah dimudahkan menurut apa yang telah Allah ciptakan baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ada beberapa hadis yang semakna dengan ini yang diriwayatkan dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Maksudnya, seorang hamba yang telah ditetapkan sebagai hamba yang saleh, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan sebaliknya, seorang hamba yang telah ditetapkan sebagai hamba yang jelek, maka akan dimudahkan pula untuk mengerjakan amal-amal keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir, bakhil, pelit, dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, dia mendustakan surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yakni kesengsaraan. Al-Quran surat Al-Lail ayat 5-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dia tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya, sebab seluruh hambanya memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang diinginkannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik," dan kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepadamu. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan hikmah. Ada hikmah yang kita ketahui dan lebih banyak lagi hikmah yang tidak kita ketahui. Dan apabila kita telah mengimani qada dan qadar, maka akan hilang kesedihan dan kesusahan. Seorang ulama salaf mengatakan, "Al-imanu bil qadar yuzhibul hamma wal gham." Iman kepada takdir akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
Dan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, yaitu pena. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Faqala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam, pena. Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Dia, pena tersebut, menjawab, "Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4700, At-Tirmidzi nomor 2155, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga bersabda, "Khalaqallahu kulla nafsin fakataba hayataha wa mautaha wa musibatiha wa rizqaha." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan setiap jiwa, lalu Allah menuliskan tentang hidupnya, matinya, musibah-musibahnya dan rezekinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1152. Nabi SAW juga pernah membacakan ayat Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli syai'in haqiqah. وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ." Segala sesuatu memiliki hakikat, dan seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman hingga dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma'. Beliau berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 2150. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa poros seluruh wasiat ini, yakni wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini tertuju pada poin ini. Poin berkaitan dengan takdir. Poin-poin yang disebutkan sebelum dan sesudahnya adalah bercabang dan kembali merujuk kepadanya. Sebab bila seorang hamba mengetahui bahwa ketetapan Allah lah yang akan dia dapati, baik berupa kebaikan, kejelekan, manfaat ataupun bahaya, dan bahwa segala upaya makhluk yang tidak sesuai dengan takdir itu tidak akan bermanfaat, maka ketika itu dia mengetahui bahwa hanya Allah sajalah yang mendatangkan bahaya dan manfaat, serta yang memberi dan menahan. Sehingga hal itu mengharuskan bagi seorang hamba untuk mentauhidkan Rabb-Nya Azza wa Jal, mengesahkannya dalam ketaatan dan menjaga batas-batasnya. Karena zat yang disembah itu dimaksudkan dengan menyembah kepadanya adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengecam orang yang menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya, dan tidak mampu melakukan sesuatu pun untuk para penyembahnya. Barang siapa yang mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat, mudarat, memberi dan menahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu mewajibkannya untuk mengesahkan Allah dalam rasa takut, harapan, cinta, permohonan, merendahkan diri dan doa. Begitu juga dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan ketaatan kepada seluruh makhluk. Dia memelihara diri dari kemurkaan Allah meskipun seluruh makhluk murka kepadanya. Juga dia akan mengesahkannya dengan hanya meminta pertolongan kepadanya, memohon kepadanya, dan mengikhlaskan doa hanya untuk Allah dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Demikian disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam.